Bapak Ibu sekalian. Untuk tahun ini kita selenggarakan kembali. Nanti akan kita ikuti bersama apakah ada pembaruan sistem di pemetaan mutu. Nanti akan dipaparkan oleh tim dari Balai. Untuk kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Nadiem Bintoro. Bapak Ibnu sudah siap? Baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan selanjutnya dibuka dulu oleh Ibu dari Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ya, PLSD atau Dikmas, Dikmas ya, dari Kabupaten Probolinggo, Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, apakah sudah standby? Ibu Sulastri bisa ya, mungkin dibuka speakernya. Monggo Ibu Sulastri, waktu dan ruang kami persilahkan sekitar mungkin 10 atau 15 menit. Terima kasih Bu. Jelas Ibu? Jelas Bu? Jelas Ibu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yaitu kawanan dari yang saya hormati Bapak saya Bapak Abdul Hakim dan narasumber kita yaitu Bapak Ibu Nadiem Bintoro, beserta yang saya hormati Bapak Ibu Philip se-Kabupaten Probolinggo yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan yaitu webinar dalam rangka simulasi ta'an mutu yang diadakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur dalam keadaan lancar dan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti pada kegiatan hari ini yang diadakan atau diprogramkan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana dengan adanya kegiatan simulasi pemetaan mutu ini, harapannya kita bisa melaksanakan standar nasional pendidikan kita, yaitu dengan melaksanakan 8 komponen, yaitu mulai dari komponen SKL atau STTWA, yaitu standar isi, standar UID, standar sarpas pengelolaan, sampai dengan standar pembiayaan. Seperti yang kita laksanakan pada minggu kemarin, yaitu acara supervisi yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas terhadap yaitu dari lembaga TK dan PAUD ini yang pastinya sangat-sangat menguntungkan kami, yaitu khususnya harapannya dengan adanya Suketrakan itu, harapannya lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Probolinggo ini agar bisa melaksanakan akreditasi. Karena perlu saya laporkan di sini Bapak Ibu khusus dari BP PAUD dan Dikmas dari lembaga yang ada di Probolinggo, mulai dari PAUD yaitu untuk TK-nya itu sebanyak
515 lembaga, untuk kelompok bermain yaitu sebanyak 488, juga TPA sebanyak 7 lembaga, SPS sebanyak 167 lembaga, BKBM sebanyak 31 dan SKB 1. Harapannya dengan adanya simulasi ini yang harapan setelah dipetakan mutunya, nantinya kami itu berharap Pak Ibu penilik yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk bisa mendampingi, dan harapannya lembaga-lembaga yang kita punyai yang sekarang masih belum akreditasi, harapannya itu bisa mengetahui kira-kira dari 8 komponen itu yang lemah itu apa. Harapannya seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Ibu penilik sudah mengetahui kekuatan dari kita itu nanti bisa lebih fokus melaksanakan. Misalnya kalau dari sisi kalau saya lihat dari kemarin dari hasil supervisi, dari lembaga itu yang proses dan standar isi. Menurut kami permasalahan itu kan sangat kali, karena apa? Merupakan syarat, istilahnya bagaimana Bapak Ibu guru itu menyiapkan apa yang harus mereka sampaikan kepada anak didik kita. Semisal dari syarat-syarat itu kompetensinya misalnya yang mengalami kekurangan, harapan kami nanti dari dinas yang akan untuk menyiapkan yaitu atau mengadakan kegiatan bentuk dan lain-lain. Kalau misalnya yang kurang itu di sisi sarprasnya, kita berupaya untuk menganggarkan. Harapan seperti itu. Lagi saya mohon kesempatan simulasi pemetaan mutu itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, mulai dari pemilik dan pengawas, untuk semangat dan tergreget untuk memotivasi bagaimana lembaga-lembaga kita itu agar mau mendaftarkan, agar siap untuk bisa terakreditasi. Harapannya seperti itu. Karena menurut kami, kalau dari 8 standar itu sudah siap semua, mudah-mudahan memetakan dan kita nanti lebih bisa fokus lagi untuk menangani pemetaan mutu ini. Bapak Camat tentunya itu lebih paham. Karena tugas kita di bidang PAUD
BNF ini sangat besar sekali. Indeks pembangunan atau indeks pendidikan ini bisa meningkat, yaitu peran besar itu dari bidang kita. Ibu sumber yang bisa saya sampaikan, saya bertugas untuk acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara simulasi pemetaan mutu ini bisa dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu, Bu Kartika. Baik, terima kasih Bu Sulasti atas pembukaan yang telah diberikan. Mohon izin, mungkin Ibu Kartika lagi ada koordinasi. Baik, kalau begitu sementara untuk mengambil alih ini saya untuk subscribe materi kegiatan hari ini sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati
yang belum, kalau yang sudah diaturkan saja. Jadi Bapak Ibu, pemetaan mutu tahun 2020 ini agak berbeda dengan tahun 2000 sebelumnya, ya. Dari proses, dari tahapan dari awal sampai akhir kita laksanakan melalui daring. Jadi Bapak Ibu, di sini pemetaan kualitas itu bukan penilaian. Jadi nantinya untuk pengisian instrumen mensosialisasikan kepada satuan pendidikan upaya untuk mengisi instrumen Bapak Ibu serius benarnya supaya real tidak akurat nanti akan memberikan verifikator harus mensosialisasikan tersebut berdasarkan TKP masih dilakukan Bapak Ibu. Strateginya gimana untuk tahun ini dan bahwa seluruh staf online Bapak Ibu secara daring dan baik nanti bisa menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang kemarin sudah saya sudah kita bahas. Dan nanti di akhir nanti untuk aplikasi Zoom ini nanti saya berikan kepada Dinas Kabupaten Probolinggo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sebagai operator nanti akan saya bahkan akun Zoom-nya dan akamasi Bapak Ibu sudah gitu. Nanti setelah akhir kegiatan ini nanti saya informasikan dan user kabupaten ya, ini saya laksanakan TMK atau uring Bapak Ibu. Ya ini yang tahun kemarin. Dan saya yakin daring untuk online video conference Bapak Ibu pemilik maupun pengawas, saya yakin di Probolinggo ini sudah familiar sekali dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting begitu. Tapi nanti atau apa share dengan kami atau tim mohon izin maaf kabur. Oke. Baik. Nah, saya akan lagi
Gimana Mas Syafir? Baik, cukup sekali Mas Inu. Sudah jelas? Ya, jelas. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ya Ibu. Baik, sudah jelas. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Jadi, nah ini untuk aplikasi pemetaan mutu yang digunakan untuk tahun ini dikembangkan oleh BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Nah, nanti akan saya simulasikan tentang aplikasi tersebut. Kalau tahun kemarin itu dikembangkan oleh linknya nanti sudah berbeda. Jadi untuk tahun ini pengembangan aplikasi untuk tahun ini itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan tugasnya sebagai verifikator gitu. Nanti untuk dinas pun itu sebagai memantau juga bisa, untuk membatalkan verifikasi juga bisa untuk dinas. Nanti untuk verifikator pun juga bisa. Nah, dinas juga dapat memantau juga nih. Memantau verifikator juga dapat memilih satuan pendidikan yang akan diverifikasi. Serta membatalkan pun juga nanti akan sangat mudah begitu. Nah, itu bedanya untuk aplikasi yang digunakan. Lanjut. Nah, ini dan itu saja saran kita tadi itu. Nah, ini tentang aplikasi yang dikembangkan nanti akan saya simulasikan, dan ini tim pelaksana terdiri dari Dinas Pendidikan, tim verifikator pendidikan Bapak Ibu. Peran satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo, perannya yaitu mengisi instrumen pemetaan itu secara online. Nah, terakhir nanti akan saya simulasikan begitu gimana cara mengisinya. Dan nanti untuk peran pendidikan juga sebaiknya memberikan informasi mengenai kondisi satuan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit di awal tadi, supaya apa? Supaya agar data pemetaan mutu itu valid dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Informasi yang tidak valid nanti akan menyebabkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD dan Dinas tersebut. Itu kan untuk lembaga satuan ya. Nah, ini pihak yang terlibat, ini sudah ada SK-nya dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Probolinggo, ada penanggung jawab, ada ketua, ada sekretaris. Nah, ini sudah dibentuk SK-nya, dan di verifikator pun juga sudah ada SK-nya maupun dari pengawas TKN di sini. Baik, ini tugas verifikator. Nah, ini akan saya sampaikan lagi tugasnya. Tugasnya itu mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemetaan mutu dari tahap awal rakor sampai nanti pemaparan hasil Bapak Ibu. Yang kedua yaitu bersama tim Dinas Pendidikan dan operator. Setelah simulasi nanti itu dilaksanakan, saya simulasikan Bapak Ibu, verifikator harus mensosialisasikan pemetaan mutu dan mengarahkan satuan pendidikan untuk mengisi instrumen. Jadi Bapak Ibu nanti yang membimbing di satuan pendidikan supaya cepat-cepat mengisi gitu. Supaya cepat mengisi, dan Bapak Ibu juga harus memverifikasi begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, mengisinya pun juga sesuai dengan kondisi real di lapangan. Selanjutnya tugas verifikator Bapak Ibu, ini harus memverifikasi, dah ya jelas ya. Nanti verifikasi sudah jelas tugasnya. Terus berkoordinasi dengan satuan pendidikan, tim Dinas Pendidikan, operator maupun BP PAUD dan Dinas Jawa Timur bila ada nanti menemui kendala.
Nah, selanjutnya sudah ditunjuk oleh dibantu ya Bapak Ibu, pembantu pemetaan mutu secara keseluruhan, dan nanti sebagai pengelola bagi kabupaten dan kota. Jadi Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai operator nanti juga mengatur Zoom tersebut sehingga pemetaan mutu Kabupaten Probolinggo jalan dengan lancar. Selanjutnya adalah membantu tim dinas pendidikan dan verifikator, juga berkoordinasi dengan satuan pendidikan, tim dinas pendidikan, tim verifikator maupun Bpros dan Bpos Jawa Timur. Syaratnya yaitu yang sudah ditunjuk sebagai operator harus menguasai video conference, yaitu aplikasi Zoom. Tapi saya yakin di Probolinggo ini sudah familiar sekali dan sudah terbiasa menggunakan aplikasi Zoom. Baik, saya lanjutkan. Tugas satuan pendidikan sudah saya jelaskan. Nah, ini tahap-tahapannya, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung bahwa tahap-tahapannya yaitu ini rapat koordinasi sudah dilaksanakan, pelatihan penyelenggaraan sudah dilaksanakan juga. Hari ini adalah simulasi, dan selanjutnya adalah Bapak Ibu yang verifikator mensosialisasikan pengisian instrumen online dan verifikasi online. Selanjutnya adalah pendampingan, dan terakhir adalah pemaparan hasil tindak lanjut. Nah, ini kemarin sudah betul-betul sudah dilaksanakan, sekarang simulasi. Nanti setelah ini akan saya simulasikan. Terus ini sosialisasi. Saya lanjut saja, tidak berlama-lama. Hasil. Nah, ini simulasinya. Ini Bapak Ibu nanti ketika akan mengisi, baik nanti yang dilaksanakan oleh PAUD maupun BKBM. Nah, ini tautannya ini adalah http masjatim.kemdikbud.id/. Nanti ketika mau mengisi, yaitu yang dilakukan oleh pendidikan maupun verifikator, mengisinya seperti ini Bapak Ibu. Buka browser, di chat, baik nanti PAUD, PKBM, ya ini nanti saya ajari, saya simulasikan begitu. Terus selanjutnya, nah ini saya lihat aja. Nah, ini selanjutnya, nah ini gambaran aja. Nanti lebih baik akan saya simulasikan langsung di browser. Ini, nah ini sangat penting. Batas waktu cut off Bapak Ibu, sosialisasi dan penginputan pada aplikasi pemetaan mutu yang diberikan Dinas Pendidikan Kapolta adalah sampai dengan tanggal 31 Oktober Bapak Ibu, terhitung mulai setelah kegiatan simulasi pemetaan mutu. Jadi 31 Oktober harus sudah selesai Bapak Ibu. Oke. Nah, ini poin pentingnya kemarin saya di teman-teman SI untuk menginformasikan ini. Batas waktunya adalah 31 Oktober tahun 2020. Jadi kegiatan pendampingan verifikasi akan dilaksanakan 1 minggu sebelum cut off, yaitu tanggal saat masih ada waktu September Oktober untuk mensosialisasikan kepada satuan pendidikan dan memverifikasi. Jadi masih ada waktu lumayan, ya. Jadi nanti sebelum tanggal 31 Oktober ada cut off, itu harus sudah selesai. Nah, ini
poin penting ini. Oke, itu informasi tentang pemetaan mutu tahun 2020. Selanjutnya akan saya simulasikan mengenai tentang gimana caranya mengisi Bapak Ibu. Cara mengisinya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menggunakan browser, baik bisa menggunakan Mozilla maupun Chrome Bapak Ibu di laptop panjenengan semuanya. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak terkoneksi tidak bisa, tentunya begitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan linknya ini Bapak Ibu bisa dilihat di atas itu, PAUD Go Fit Daring Home. Oke, baru klik login Bapak Ibu, klik login. Nah, ini harus masukkan username dan ini kalau satuan pendidikan PAUD maupun PKBM ini memakai NPSN Bapak Ibu. Jadi username nanti menggunakan NPSN, passwordnya pun juga menggunakan NPSN. Berbeda dengan nanti verifikator. Kalau verifikator nanti Bapak Ibu saya kirimi username dan passwordnya. Nah, baik, saya akan masukkan yang ada di Probolinggo ini, saya tes. Ini NPSN-nya untuk TK Arruhama Pak saya ini. Nah, username-nya saya dimasukkan, password juga dimasukkan sama, baru klik masuk. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini. Baru kalau sudah nampil, baru dilaksanakan untuk update identitas Ibu. Bapak Ibu, ada lembaga ini, ada identitas lembaga ini, silahkan diupdate nantinya. Oke, link ini nanti digunakan untuk PAUD maupun PKBM, juga verifikator, cuman username dan passwordnya aja yang beda. Setelah satuan pendidikan itu masukkan username dan password, nanti akan ada menu lembaga. Ini nama lembaganya, alamatnya. Kalau misalnya alamatnya ini kurang lengkap, bisa ditambahkan. Oke, bisa ditambahkan. Terus kecamatannya mana, teleponnya bisa diinformasikan, bisa ditulis di sini. Terus nama pimpinan rekrutasinya, mutunya. Baru kalau sudah selesai diketik, sudah hanya ditulis secara lengkap, baru diklik simpan Bapak Ibu. Klik simpan di bawah ini, jangan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak menyimpan, tidak akan tersimpan. Nah, ini sudah simpan, jangan lupa. Baik Bapak Ibu, saya adalah link asli Bapak Ibu. Saya akan mensimulasikan melalui link uji coba saja. Nah, saya keluar, ini aja. Nah, Bapak Ibu, ini sebelah sama, cuma saya menggunakan yang dicoba. Tadi saya silakan untuk lembaganya, ada menu lembaga sudah. Oke, tadi itu tinggal diupdate mana-mana yang belum. Baru ini ada usernya Bapak Ibu. Usernya ini untuk merubah password. Merubah password ini bisa diubah. Nah, ada username sudah jelas, passwordnya yang baru bisa diklik, misalnya 11,
ulangi passwordnya satu-satu. Misalnya ingin menampilkan passwordnya, klik show. Kalau tidak, klik tidak. Nah, itu baru klik simpan Bapak Ibu. Simpan seperti ini. Nah, baru setelah user ada tombol ada menu peta mutu yang tadi itu. Nah, peta mutu, nah ini ada peta mutu ini ada 8 standar. Nah, ya, ada soal-soal yang harus diisi Bapak Ibu. Tumbuhan, dokumen rekap penyampaian tumbuhan anak yang berisi lah, Bapak Ibu di satu pendidikan bisa mengisi misalnya berapa dan bisa langsung menyentang di sini. Nah, di badan misalnya tingkat data. Kalau misalnya ada tambahan informasi boleh dimasukkan di sini Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada ya tidak wajib, tidak perlu. Kalau misalnya ada di kota ini. Terus lanjut ke ini, jawab langsung sesuai kondisi real di lapangan. Kalau sama juga keterangan, monggo silakan diisi keterangan ini yang ketiga, baru mungkin diklik saja misalnya. Terus yang berikutnya misalnya ini. Nah, Bapak Ibu bedanya kalau yang atas ini bisa memilih semuanya Bapak Ibu kondisi real. Kalau yang di bawah ini harus memilih satu. Nah, misalnya apa? Dokumen analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa apa gitu. Misalnya dipilih apa yang sesuai. Nah, ini. Baru saya keterangan. Nah, tuliskan. Baru klik simpan, jangan sampai lupa klik simpan. Nah, itu caranya isi aplikasi instrumen di sektor pendidikan baik PAUD maupun PKBM. Dan ini notifikasi Bapak Ibu. Ini kok 7 kenapa begitu? 7 ini maksudnya 7 yang belum diisi, ya kan? Yang sudah diisi adalah 1. 7 ini yang belum diisi Bapak Ibu. Ini cepat saja notifikasi. Nah, baru kalau standar TPPA sudah diisi, kan standar isi, baru diisi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Serial, baru ini diisi. Tentang saja juga berubah aplikasinya berubah menjadi ada 6 yang belum diisi. Selanjutnya adalah standar proses juga harus diisi. Kalau misalnya belum jelas Bapak Ibu, tanda tanya ini adalah keterangan. Nah, ini ada tulisan semua unsur terdapat pada program master. Nah, ini kan ini membantu satu pendidikan untuk mengisinya. Dan kalau pernah memenuhi gitu, biasanya nanti akan ada tombol merah tinggi. nah, nanti kita lihat ya gitu. Terus kita isi aja yang ini. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kuliah di lapangan. Yang penting caranya seru. Nah, ini poin 3 nih. Nah, karena apa? Nah, yang terakhir ini tidak tentang, tapi tidak ada gitu. Tentang akan memenuhi. Nah, ini. Baru proses standar PTK Bapak Ibu. Nah, ini bedanya kualifikasi akademik. Bapak Ibu bisa langsung menambahkan namanya.
Nah, caranya dengan tambah namanya apa, misalnya Tito misalnya, jika terakhir S1, jurusannya PAUD, misalnya statusnya adalah guru atau pendamping atau guru pendamping muda. Nah ini nama lagi bisa ditambah. Nah ini misalnya siapa namanya lagi, Bu Eni misalnya. Pendidikan terakhir S1, misalnya ini PAUD juga. Nah, ini guru dan pendamping Bu. Kalau mengisi tambah lagi, silakan diisi lagi dengan klik tambah. Kalau misalnya ada perubahan, nah, Bapak Ibu bisa membatalkan atau menghapusnya. Caranya gimana? Caranya bisa mengklik sini, baru diklik hapus. Nah, itunya. Ini mudah sekali aplikasi ini. Selanjutnya yang kedua, yang 412, ini juga sama kualifikasi kompetensi, namanya tuliskan siapa, kelihatannya ini waktu pelaksanaan tahun berapa, setelah CV-nya yang menambahkan bisa tambahkan. Ini adalah kualifikasi yang up to date, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang berikutnya kualifikasi bisa menambahkan seperti contoh yang tadi itu. Baru yang terakhir adalah klik simpan Bapak Ibu. Nah ini caranya, jadi sangat mudah. Selanjutnya adalah standar SAPAS. Kita klik standar SAPAS. Nah, ini ada poin-poin yang harus diisi seperti ini. Nah kita klik saja misalnya apa. Selanjutnya ini klik sesuai, klik. Nah, tinggal tanda Bapak Ibu, lalu klik simpan. Oke, begitu nggih, sangat mudah. Baru tinggal 3 yang belum diisi ya. Ini ada notifikasi ya, 3. Ada 3 ini. Pesan misalnya. Nah, seperti ini. Nah, dan ini isi sendiri pendidikan, lalu klik. Nah, Bapak Ibu kalau langsung praktek di situ atau kalau ada perangkat, monggo silahkan. Nah, langsung klik ini, baru ini Bapak Ibu tinggal mengisi ya ini 2-4 tahun, bisa nanti tinggal ini tinggal nambahkan aja Bapak Ibu, atau langsung misalnya jumlah anaknya 20, langsung klik 20 juga bisa. Dan jumlah gurunya pun juga begitu, misalnya ini 2. Nah, misalnya yang tadi itu 2. Monggo, ini tinggal klik ini aja, tinggal memilih. Yang 4-6 tahun juga begitu, misalnya 20 langsung juga bisa. Nah, ini misalnya 1 atau 3, nah, bisa seperti ini. Baru setelah itu lama belajar per hari bisa. Nah ini tinggal namanya memilih berapa menit. Nah ini tinggal memilih aja Bapak Ibu, di sini tinggal memilih. Nah begitu. Kalau ada tambahan informasi bisa tambahkan di sini di kolom ini keterangan. Terus selanjutnya ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah ini dokumen daftar kehadiran pendidik, nah, terakhir sudah dipilih. Nah, itu sangat mudah Bapak Ibu. Baru terakhir adalah simpan, jangan sampai lupa. Selanjutnya adalah tinggal 2 standar yang belum diisi. Standar pembiayaan. Dan pembiayaan, nah ini bisa dicetak seperti yang tadi itu yang sudah. Baru klik simpan. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah standar penilaian. Baru ini sudah diklik. Nah, checklist ya. Baru klik. Nah, sekarang sudah selesai mengisi ya. Seperti ini cara mengisinya untuk satu pendidikan.
baik PAUD maupun PKBM. Setelah mengisi ini semua Bapak Ibu, bisa diketahui outputnya. Caranya gimana? Output di bawah ini. Hasil pemetaan mutunya bisa diketahui Bapak Ibu. Ada detail, ada agregat. Baik, kita klik yang detail seperti apa. Nah ini ada detail hasil pemetaan. Jadi di sini ada semua di sini Bapak Ibu. Nah, ada standar TPPA. Nah ini indikatornya, ini ada indikatornya. Nah, ini sudah ada keterangannya memenuhi atau tidak. Nah, ini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Nah, nah ini yang nomor 5 ini terisi kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak memenuhi. Nah ini sebagai informasi bahwa lembaga tersebut belum memenuhi. Nah, caranya gimana? Caranya nanti bisa diubah dengan melengkapi dokumen-dokumen, bisa diubah lagi yang tadi yang pernah diisi tadi itu. Nah, ini ada seperti ini Bapak Ibu, langsung bisa diketahui. Nah, ini. Nah, misalnya nomor 5 standar isi kurikulum ini kan belum. Nah, ini bisa diketik lagi, diubah misalnya. Nah, ini kan belum memenuhi tadi itu, misalnya ditambahi lagi, ya nanti kan memenuhi lagi, ya bisa diubah Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengisi seperti ini, ketika di perjalanan waktu, ada perubahan misalnya, kita pengen merubah, bisa Bapak Ibu, bisa merubah dengan klik tadi itu standar apa, tadi ini yang poin ini belum misalnya sudah ada gitu, langsung dicentang, baru yang terakhir adalah klik simpan, jangan sampai lupa. Kalau tidak menyimpan berarti nanti tidak tersimpan. Nah, ini harus disimpan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baru nanti bisa diketahui juga, nanti hasilnya pun juga. Nah, ini kan beda-beda sekali di sini, ada perubahan begitu. Itu untuk hasil pemetaan mutunya. Nah, bisa diketahui. Dan ini ada agregat peta mutu. Nah, ini ada persennya, ada persen. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang memenuhi standar berapa persen. Nah, ini ada yang tidak memenuhi berapa persen gitu. Ini sudah ada standarnya, ada sampai 8 berapa persen. Nah, ini ada yang kosong. Baru yang terakhir adalah ini hasilnya. Ini bisa diketahui. Bisa diketahui. Oke Bapak Ibu, dari saya clear. Itu contoh-contohnya caranya mengisi. Ini yang PAUD Bapak Ibu. Kalau PKBM bagaimana? PKBM juga sama Bapak Ibu. Kalau selesai diisi baru klik exit. Kalau KBM kita harus memasukkan username dan passwordnya. Yang dimasukkan adalah NPSN-nya juga Bapak Ibu. Contoh ini, PKBM Barokah. Passwordnya pun juga NPSN, baru klik masuk. Nah, ini yang PKBM MK. Ini juga sama Bapak Ibu, ada menu lembaga, ada peta mutu, juga output. Ini sama persis, cuman nanti soalnya ini mungkin berbeda. Ini ketika masuk seperti ini juga harus mengupdate data. Nah, ini ada identitas, ada NPSN, bisa kecamatan, telepon. Nah, ini bisa dimasukkan. Ini bisa dilengkapi, Bapak Ibu.
nanti kalau mensosialisasikan kepada lembaga, emailnya apa, emailnya yang sudah terdaftar pastinya, teleponnya pun juga harus yang aktif. Takutnya nanti kalau teleponnya tidak aktif, ada info-info nanti tidak mengetahui begitu. Nah, ini bisa program pendukungnya, program utamanya, baru yang terakhir adalah Klikpan. Setelah ini selesai, usernya pun juga bisa diubah. Usernya bisa diubah. Nah, sama yang tadi itu. Baru mungkin passwordnya yang baru apa, ulang berapa, baru klik simpan Bapak Ibu. Ini. Nah, baru kalau sudah diubah, baru ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ada standar kompetensi lulusan misalnya. Ini sama ini. Seperti ini, baru ini juga sama Bapak Ibu. Sama, kalau ada keterangan boleh tambahkan di sini. Ketiga juga sama, simpan. Ini oke. Bapak Ibu. Bulat isi juga sama. Nah, ini juga sama. Ini sebuah ini bisa dipilih dan begini misalnya paket A dapat jam jumlah pelajaran teori, jumlah jam bisa pakai, bisa dipilih ini. Nah, ini juga sama, klik. Baru yang terakhir adalah klik simpan. Nah, ini. Nah, ininya ini itu Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya adalah proses sampai nanti Bapak Ibu mengisi sampai standar penilaian, baru kalau ini sudah diserahkan, baru bisa diketahui hasilnya. Nah, ini contoh simulasi untuk lembaga satuan PAUD maupun PKBM. Nah, sekarang Bapak Ibu, gimana cara memverifikasi gitu? Gimana cara memverifikasi? Nah, ini saya keluar dulu. Cara memverifikasi Bapak Ibu, untuk linknya juga sama, yaitu prodikmasjatim.kemdikbud.go.id home ini. Misalnya login seperti ini. Nah, izin saya menggunakan misalnya usernya Ibu Ruli misalnya. Nah, mau izin Bu Ruli, saya akan menggunakan user dengan misalnya ini saya masukkan di sini. Nah, usernya saya masukkan. Terus passwordnya ini. Nah, ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasi untuk verifikator. Baik, karena ini simulasi ya, masukkan di uji coba. Saya masukkan di uji coba saja. Usernya masukkan, baru diklik masukkan passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada tampil. Caranya gimana? Caranya adalah di tombol bawah list verifikasi. Kita klik saja di verifikasi. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Terus tambahkan, di sini belum ada tambahkan. Ini kan masih kosong Bapak Ibu. Caranya menambahkan, tambah verifikasi. Nah, yang bawah ini verifikasi diklik. Itu lembaga yang sudah mengisi. Tadi itu yang mengisi tadi itu. Nah,
TK Ar-Ruhama ini sudah mengisi. Nanti kalau Bapak Ibu di dalam pendidikan sudah mengisi semuanya, nanti akan di sini akan mengisi ya yang tampil seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung klik pilih Bapak Ibu. Nah ini kita pilih, baru sekarang Bapak Ibu melakukan verifikasi. Nah ini statusnya ada nama lembaga, ya, ada jenis, status. Nah ini proses. Ini adalah proses. Nanti kalau sudah terverifikasi statusnya ini juga akan berubah begitu. Caranya yaitu Bapak Ibu ketika mau memverifikasi klik lagi. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tinggal memverifikasi begitu. Bapak Ibu bisa menuliskan keterangan di sini. Oke. Nah, masukkan apa? Monggo silahkan di sini. Nah, baru terakhir adalah simpan. Nah ini apa namanya, keterangan siapa verifikatornya pun ini sudah akan nampil Bapak Ibu. Ini juga nampil Anda Ibu Ruli misalnya, ini sudah nampil semua. Yang ini sudah diverifikasi, baru yang berikutnya. Nah ini diverifikasi, baru selanjutnya klik simpan. Setelah proses juga begitu. Nah, baru setelah selesai klik simpan. Klik ini juga begitu. Sama, baru bahan. Standar Sarpras juga begitu Bapak Ibu. Nah, kita verifikasi semuanya. Ini baru terakhir adalah simpan. Soal pengelolaan juga begitu. Nah, ini baru klik simpan. Langsung pembiayaan juga sama, baru klik simpan. Penilaian juga begitu, akhir disimpan. Baru yang terakhir Bapak Ibu sebagai verifikator ini yang penting. Ini diklik. Nah ini Bapak Ibu, ini ada catatan misalnya. Nah, catatan keseluruhan, misalnya Bapak Ibu punya masukan apa tentang lembaga tersebut, kita masukkan di sini catatan Bapak Iqbal. Nah, misalnya kurang apa, terus apa masukannya, bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Setelah dituliskan di sini, misalnya ya, misalnya baik. Terus Bapak Ibu ada pengelompokan hasil. Nah, caranya di sini diklik Bapak Ibu. Nah, ini ada tiga pengelompokan. Yang pertama adalah lembaga tersebut mampu menjadi lembaga percontohan misalnya. Ada pengelompokan membutuhkan sedikit pembinaan. Yang ketiga membutuhkan pembimbingan yang intensif. Ketika lembaga tersebut Bapak Ibu yang sudah diverifikasi ternyata membutuhkan sedikit pembinaan, maka Bapak Ibu bisa memilih ini, membutuhkan sedikit pembinaan. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu kasih. Nah, jadi status lembaga sudah Oke, begitu caranya untuk memverifikasi. Baik nanti di situ ada PAUD maupun PKBM Bapak Ibu. Nah, tadi yang sudah saya contohkan adalah untuk yang PAUD gitu.
Terus ini juga sama tombol-tombol menu-menunya, ada menu notifikasi juga. Nah, kalau tidak ada jumlah, berarti tidak ada yang diverifikasi itu. Tidak ada. Tapi kalau misalnya ini ada 7, ada 8, berarti ada 8 yang belum panjenengan verifikasi. Ini seperti itu. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu gambaran aplikasinya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan. Langsung bertanya nih Pak Ibnu ya. Silakan. Nggih, monggo. Pertanyaan sebelum berlanjut ke materi selanjutnya atau penjelasan materi selanjutnya. Ada? Atau simpan dulu? Ini mudah ya Pak Ibnu ya. Jadi, sangat mudah Ibu Kartika. Ada Pak. Ini sangat mudah sekali. Kalau sudah dicoba mungkin akan sudah ada bayangannya ya. Sudah ada alamat khususnya ya Pak ya yang bisa dicoba ya. Alamatnya sudah ada Bu. Sudah ya. Mohon maaf tadi sudah saya ada. nyambung terus. Ada yang disambungan Bapak Ibu sekalian dengan Bapak narasumber. Oke, Pak Joko. Oke. Monggo Pak Joko di unmute, terangkan. Oke, sampun. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, monggo. wabarakatuh. Pak suaranya agak mendung. Oke, suaranya kurang. Pak, nggih. Suaranya kurang? Sudah? Sudah jelas? Halo? Jelas. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibnu. Ya. Dalam pemetaan mutu ini, apa ada kaitannya dengan atau link dengan Dapodik? Masalahnya ada lembaga yang sampai saat ini belum sinkron di Dapodik. Itu aja, yang lain tidak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, monggo Pak Ibnu. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Untuk aplikasi ini sepertinya belum nge-link di Dapodik Pak Joko. Jadi kita masih aman menggunakan aplikasi ini, dan tadi sudah saya sarankan bahwa untuk pengisiannya pun disesuaikan kondisi real di lapangan. Itu yang saya ketahui seperti itu. Mungkin betul kan Mas David? Mas David sebagai tim seksi informasi begitu. Jadi aplikasi ini belum nge-link di Dapodik begitu. Jadi aman Pak, masih aman. Jadi nanti mengisinya juga santai saja gitu loh. Tinggal sesuai kondisi real ya, kondisinya seperti apa, yang penting sesuai kondisi gitu. Begitu Pak Joko untuk aplikasi. Saya punya Dapodik ya, berarti aman. Ini masih simulasi ya Pak ya? Sampai sesi simulasi begitu. Terima kasih Pak Ibnu. Ada yang mau disambungkan lagi Bapak Ibu sekalian? Mohon izin Ibu Kartika, sebenarnya bukan simulasi, tapi ini bukan simulasi? Iya, maksudnya begini. Ini sudah aplikasi ya? Iya betul, dari BP Taufik Mas. Tapi tidak tersambung dengan Dapodik gitu. Karena kita ya, sudah terima kasih mencoba, Pak. Iya, sudah mencoba beberapa kali kita menggabungkan, tetap masih belum bisa. Terima kasih. Oke, jadi ini sudah fix ya, apa tidak ada pembaruan atau perbaikan selanjutnya, penyesuaian begitu tidak ada ya? Sudah fix aplikasi yang akan diluncurkan ya? Iya, siap, betul. Baik. Karena ini aplikasi juga kita ambil dari data-data dari Dapodik juga. Oke, terima kasih Pak Afid informasinya, bantu tadi. Oke, Pak Ibu sekalian, ada yang lagi? Kalau kita nanti sudah kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya Pak. Oke, monggo disampaikan nanti Pak. Oke. Pak Ibnu. Oke, Pak.
Ada, Pak Ahmad. Itu Pak Ahmad ada.
kendala sinyal saya.
Sampun. Sampun. Mantap, mantap, mantap.
Waalaikumsalam warahmatullahi